Kita membahas materi yaitu masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio trigonometri ya. Yang pertama kita mengenal yang istilah dengan sudut elevasi. Nah, sudut elevasi ini kalau kita gambarkan, maka ini sudut elevasi namanya ya, sudut elevasi. Sudut elevasi ini adalah sudut di mana pandangan seseorang memandang puncak sebuah tiang atau menara di perbandingannya dengan garis horizontal ya. Nah, jadi sudut elevasi itu sama saja apa? Sudut pi AB ya. Itu sama saja dengan sudut elevasi dari pi dari A ya. Puncak pi dari A. Nah, ada yang kedua yang namanya dengan sudut depresi. Sudut depresi ini misalnya gini, sebuah pesawat ya. Sudut alfa ya, maka sudut CAB, CAM ya, itu namanya sudut depresi ya. Sudut depresi M dari A ya. Oke ya. Ya ini garis horizontalnya ya. Garis horizontalnya ya. Nah, ini siku-siku ya. Yang ini juga siku. Kita coba soal yang nomor 6 ya. Nah, dari gambar ini menunjukkan bagian dari atap sebuah bangunan. Jika lebar bangunan adalah 8,4 meter, jarak bubung atap ke langit-langit adalah 1 meter. Hitunglah besar sudut kemiringan atap dengan langit-langit. Oke ya, kita gambar ulang ya. Nah, yang diminta adalah sudut ini ya, sudut kemiringan dari atap. Nah, kalau kita perhatikan puncaknya ini berada di tengah-tengah. Jadi, jarak ini adalah apa? 8,4 dibagi 2. Nilainya adalah 4,2. Jadi ini 4,2 ya. Otomatis kalau tetanya kemiringan atap gampang aja ya. Ini kemiringan atapnya seperti ini. Maka gunakan tangen. Tangen teta itu kan rumusnya adalah sisi depan sudut 1,2 dibagi sisi dekat sudut 0,286. Sehingga tetanya itu adalah tangen pangkat min 1 akros tangennya 0,286 itu sama saja dengan 15,9 derajat. Jadi kemiringannya adalah 15,9 derajat. Ini yang nomor 6 ya. Soal yang ini. Nah, sekarang kita coba soal lagi yang lain. Nah, perhatikan ya. Saya gambar ulang ini ya. Kita perhatikan. Rahmat melihat puncak suatu menara dengan sudut elevasi 26,75 derajat. Jadi jarak antara menara dan Rahmat adalah 75 meter. Tetap tentukan tinggi menara jika tinggi pengamat Rahmat adalah 1,70. Nah, 1,70 tinggi Rahmatnya atau 1,75
70 meter ya, atau 170 cm. Nah, kita perhatikan ini adalah sudut elevasi ya. Kita sebut ini yang keseluruhannya ini T1, yang atasnya adalah T2. Ini T1, T2. Nah, perhatikan karena ini adalah siku-siku, maka ada segitiga, kita sebut ini A, B, C. Nah, sekarang kita bisa tentukan T1 dulu. T1 itu rumusnya apa? Ini berasal dari tangen. Kita tulis tangen theta ya. Itu sama dengan T1 dibagi AB. Maka T1 itu sama saja dengan AB dikali tangen theta. Nah, AB-nya adalah di situ adalah 35 meter dikali tangen 26,75. Kalau kita kalikan 35 kali tangen 26,75 itu nilainya sama saja dengan 0,5. 0,504 ya. Nah, kita kalikan 35 dikalikan dengan 0,504, maka tinggi T1 adalah 17,64 meter ya. Nah, sekarang yang ditanya tinggi menara. Tinggi menara ini kan karena pengamatannya setinggi 1,7, dari 1,7 maka kita jumlahkan, maka tinggi menara sama saja apa? T1 atau T2 ya. T2 itu sama dengan T1 ditambah 1,7. Berarti hasilnya 17,64 ditambah 1,7. Nilainya adalah 19,34 ya meter. Jadi jawabannya adalah 19,34 meter. Soal nomor 9 ya, kita cek nomor 9 di sini. Dari sebuah jembatan, sudut depresi suatu pelampung di atas air sungai adalah 63,5 derajat. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, tentukan jarak pelampung ke tepi jembatan ya, dari pelampung ini ke tepi jembatan. Nah, sekarang kita coba menggambarkan ulang ya. Perhatikan gambar berikut ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini depresinya adalah 63,5 derajat. Tinggi menara jembatan ini adalah 65 meter. Yang ditanya yang ini. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita menggunakan tangen, bisa saja kita cari garis seperti ini ya. Bisa kita bentuk segitiga seperti ini. Atau bisa seperti ini. Atau kita cari yang ini. Boleh. Ini juga boleh seperti ini. Jadi ini karena ini tingginya sama, maka ini juga jaraknya sama. Tapi kita bisa juga menggunakan bentuk seperti ini. Kita nggak perlu menggambar lagi, jadi kita cari sudut yang sebelahnya. Nah, sudut alfa itu sama dengan apa? 90 dikurang 63 derajat, 5 derajat ya. 26,5 derajat. Sama ya. Nah, jadi sama. Kalau yang ditanya adalah ini, kita sebut ini A, yang ini B, maka kita bisa pakai tangen. Tangen alfa itu sama saja adalah A per B. Maka ditanya adalah A. A adalah apa? B kali tangen alfa. B-nya sendiri berapa? 65 meter. Dikalikan dengan tangen 26,5. Bisa juga kalian gunakan ini ya, gunakan yang ini. Maka kita 65 ini adalah sebagai tingginya. Jadi yang kita cari adalah X sama. Nah, kalau kita hitung berarti ini tangen 26. Kita cek ya, tangen 26. Tangen 26,5. Oke ya. Nilainya adalah 0,498. Saya bulat ya 4,98 ya. 4,99 ya. Berarti 65 kali 32,41 ya meter. Jadi jarak antara
pelampung, ini pelampungnya, ke dinding jembatan itu adalah 32,41 meter. Ya. Nah, sekarang kan soal berikut ya. Diketahui pada gambar di bawah ini AE-nya 17 cm, BD-nya 7,5 cm, sudut CDB adalah 25 derajat dan di titik tengah BE. Sekarang kita coba gambar ulang ya. BE katanya nilainya AE ya. AE nilainya adalah 17. Oke. Kemudian BD itu adalah 7,5 cm. Otomatis apa? E-nya juga di E-nya adalah 7,5 cm karena dia adalah titik tengah BE ya. Kemudian sudut yang diketahui adalah yang ini 25 derajat. Ditanya sin theta. Sin theta. Tetanya di sini ya. Nah, tetanya di situ. Nah, otomatis sin theta ini kan siku-siku ya. Sin theta kalau kita lihat di sini adalah sisi depan sudut, sisi dekat sudut, sisi depan sudut dan sisi miring. Sedangkan sin theta adalah apa rumusnya? BA sisi depan sudut dibagi sisi miring AE. Maka kita tentukan dulu BA-nya. BA itu sendiri apa? Akar dari AE kuadrat dikurang BE kuadrat. BE sendiri adalah 7,5 cm ditambah 7,5 cm ya, atau 15 cm. Oke ya, ini 7,5. Jadi AE-nya adalah 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. 17 dikuadratkan itu nilainya adalah 289 dikurang 15 dikuadratkan adalah 225. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah 64 ya. Saya dengan 8 cm, maka ketemu ini 8 cm. Sehingga kita bisa cari apa? Tetanya. Tetanya adalah berapa? 8 per 17. Berarti tetanya, ya. Tetanya itu adalah sin pangkat min 1 dari 8 per 17. Kita cek nilainya ya. Kita cari sin dalam kurung 8 nah, jadi hasilnya 28,07 derajat. 28,07 derajat. Jadi besarnya sudut theta adalah 28,7 derajat. Ini yang A. Yang B, pertanyaan yang B, panjang BC. Oh gampang ya, panjang BC, ini BC. Kita gunakan tangen ya. Tangen, ini anggap kita sebut ini alfa ya. Tangen alfa itu rumusnya apa? BC dibagi DB. Maka BC yang ditanya adalah panjang BC-nya adalah DB dikali dengan tangen alfa. DB sendiri adalah 7,5 ya. Kemudian tangen alfanya adalah 25 derajat. Tangen 25 derajat. Nah, saya langsung ya. Saya langsung ini berarti 7,5 dikali tangen 25 derajat. Nilainya adalah 3,497 atau 3,5 ya, kita bulatkan. Sama dengan 3,5 cm. Oke ya, itu contoh yang nomor berapa? 13 ya, soal dari 13. Perhatikan soalnya. Dari pengamatan Ki, sudut elevasi ke pangkal dan puncak tiang. Ya, sudut elevasinya ada dua. Yang satunya 36, satunya 38. Nah, bendera ini berada di atas sebuah gedung ya, sebuah gedung dan ditaruh bendera. Dipandang dari O, pangkal dari tiang bendera ini adalah 36 derajat. Sedangkan dilihat dari O, puncak dari bendera itu sendiri adalah 38 derajat. Oke ya. Sedangkan jarak antara titik pandang ke gedung adalah 200 meter. Nah, saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang.
Maka ini kita sebut T1. Ini T1 ya. Yang ini adalah T2. T2. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Ini tadi jaraknya adalah 200 meter. Tentukan tinggi tiang bendera jika jarak O ke T adalah 200 meter. Gunakan tangennya. Tangen theta 1 itu rumusnya adalah T1 dibagi ini kita sebut dengan OT. Kita sebut ini OT ya. OT ya. Nah, maka ini T1 itu sama saja dengan OT dikali tangen theta 1. Nah, OT-nya sendiri 200. Tangen yang pertama adalah 36 derajat. Kalau saya kalikan, tangen 36 itu nilainya adalah 0,7265425 ya. Berarti saya kalikan ini 200 dikali dengan 0,73 aja ya. Maka nilainya adalah 200 kali 0,73, nilainya adalah 146 meter ya. Nah, kemudian kita cari yang T2. T2 itu sama saja ya. Berarti apa? Sama saja dengan ini OT tadi tangen 2 ya. T2 adalah OT dikali tangen theta 2. OT sendiri tetap 200 ya. Tangen yang kedua adalah 38 derajat. Nah, kita cek 38 derajat itu berapa ya? Tangen dari 38 itu nilainya adalah 0,78 ya, 0,78. Nanti 200 dikali 0,78. Hasilnya adalah 156 ya. 156 meter. Lalu ditanya berapakah tinggi bendera? Tinggi bendera itu tinggi T2 ya. Tinggi bendera itu sama saja apa? T2 dikurang T1. 156 dikurang 146. Jadi 10 meter. Nah, itu kalau sudah dibulatkan ya 10 meter. Jadi tinggi bendera adalah 10 meter. Demikian contoh soal dari penggunaan sudut elevasi dan depresi. Bentuk kontekstual dari perbandingan trigonometri ya.